Di balik hamparan hijau ini tersimpan sebuah kisah kuno yang terlupakan oleh waktu. Sebuah peradaban hebat yang legendaranya menyatu dengan bayangan dan misteri. Apa yang sesungguhnya tersembunyi di Ranca Buaya? Mungkin sejarah sedang menunggu untuk ditemukan. Teman-teman, hari ini kita bakal jalan-jalan jauh banget ya. Bukan secara fisik teman-teman, tapi lewat cerita sejarah yang mungkin jarang kalian dengar. Nah, kita akan ngebahas sebuah kerajaan kuno yang namanya terdengar unik, misterius, dan jujur saja teman-teman, banyak banget orang belum tahu kerajaan Anunggarungga. Ya, Anunggarungga ya teman-teman. Jadi mungkin agak belibet ya di awal untuk pengucapannya, tapi tenanglah teman-teman, semakin kita gali nama ini bakal terasa familiar dan punya makna yang besar dalam perkembangan sejarah kuno Sunda, teman-teman. Nah, yang menarik dari kerajaan ini adalah lokasinya itu di Ranca Buaya Garut, teman-teman ya. Di Ranca Buaya, daerah Garut. Nah, kalau selama ini kita akrab sama sejarah Pajajaran yang identik dengan wilayah Bogor, ternyata ada cerita yang bilang pusat kekuasaan Sunda kuno itu sebenarnya berada di Ranca Buaya, teman-teman ya. Nah, kalau di Bogor di versi catatan tertentu hanya menjadi bagian dari wilayah kekuasaan yang jauh lebih besar yang disebut sebagian Sundalen, teman-teman. Biar nggak makin penasaran, yuk kita langsung saja mulai dari awal, teman-teman. Jadi mari kita telusuri bagaimana Ranca Buaya disebut sebagai tempat yang menyimpan peradaban raksasa yang sudah berdiri ribuan tahun lalu. Nah, jadi teman-teman, Ranca Buaya ini bukan cuma sekedar lokasi di pesisir selatan Jawa Barat ya. Jadi dalam beberapa naskah kuno, wilayah ini disebut dengan tempat yang sangat strategis dan penting untuk kerjaan-kerjaan Sunda awal. Dari berbagai catatan yang muncul, lokasi ini terus dipertahankan sebagai pusat kekuasaan lintas zaman, teman-teman. Bahkan kita semua membicarakan Pajajaran yang secara umum kita kenal pusatnya itu di Bogor. Ada data menarik yang menyebutkan kalau sejatinya pusat kekuasaan utama Pajajaran itu tetap berada di Ranca Buaya. Nah, bayangkan seperti ini teman-teman, Bogor adalah kota administratif, sementara Ranca Buaya adalah ibu kota spiritual dan pusat peradaban ya. Jadi jangan heran kalau muncul teori bahwa Sundalen wilayah kekuasaan besar dari kerajaan Sunda berakar dari sini, teman-teman. Nah, cukup masuk akal, teman-teman ya. Apalagi menurut cerita turun-temurun banyak ritual kerajaan besar, pusat pelatihan dan aktivitas keagamaan yang berlangsung di kawasan selatan ini, teman-teman. Nah, nama Anunggarungga ini mungkin tidak setenar Tarumanegara, Sunda, atau Pajajaran, teman-teman. Tapi posisi kerajaan ini dianggap sebagai penting, sebagian fondasi awal sebelum kerajaan-kerajaan terkenal tersebut bermunculan. Kita bilang Anunggarungga ini semacam kerajaan induk atau pusat peradaban awal yang kemudian melahirkan era-era berikutnya dalam sejarah Sunda, teman-teman. Tapi yang bikin kerajaan ini makin keren adalah dua sosok penting di balik
berdirinya Anunggarungga, teman-teman, yaitu Badaza dan Darindarta. Dua orang dengan peran yang sangat berbeda, tapi sama-sama luar biasa. Kita akan masuk ke bagian yang paling seru, teman-teman. Jadi, sosok pertama yang harus kita kenal adalah Badaza, ya. Dalam legenda, Badaza adalah tokoh yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik kerajaan Anunggarungga. Tapi cara dia membangun itu sama sekali nggak biasa, teman-teman. Jadi konon Badaza ini punya kekuatan 10 kali lipat dari manusia normal, teman-teman. Jadi beneran 10 kali lipat ya. Jadi bayangin aja dia bisa mengangkat batu besar, memindahkannya, bahkan membentuk dan mengukir batu hanya dengan telunjuk. Nggak pakai alat, nggak pakai teknologi, dan nggak pakai tenaga kerja besar-besaran. Jadi bangunan-bangunan raksasa bisa berdiri hanya dalam waktu singkat, teman-teman. Dan menariknya, kemampuan seperti ini meninggalkan jejak bukan hanya pada bangunan ya, tapi pada budaya dan bahasa, teman-teman. Ini bagian yang bakal merinding, teman-teman, karena hubungannya langsung sama budaya Sunda modern ya. Dari nama Badaza inilah muncul kata bedas dalam bahasa Sunda. Kalau kalian orang Sunda pasti kenal dengan kata ini, teman-teman. Bedas itu artinya seseorang dengan tenaga besar, lincah, gesit, dan kuat. Dan lebih jauh lagi, istilah ini menjadi akar dari nama Bandung Bandawasa, ya, sebuah legenda silat yang sangat terkenal, teman-teman. Jadi kita bisa bayangkan bahwa legenda Badaza tidak sekedar dongeng, tapi menjadi inspirasi dalam pembentukan karakter, budaya, dan kesedihan bela diri Sunda. Bahkan bisa jadi citra lelaki Sunda yang bedah secara fisik maupun mental itu lahir dari keteladanan Badaza sebagai tokoh pembangunan masa lampau, teman-teman. Kalau Badaza adalah otot dari Anunggarungga, maka Darindarta adalah otak dan manajer proyeknya. Nah, peran Darindarta disebutkan sebagai pembina dan koordinator kerajaan. Nah, tugasnya bukan membangun secara fisik, teman-teman, tapi mengatur arah pembangunan dan memastikan struktur kerajaan berjalan sesuai visi besar Anunggarungga. Nah, kalau Badaza adalah tokoh yang bekerja di lapangan, Darindarta ini seperti pemimpin yang mengatur strategi dari balik layar, teman-teman. Nah, ini keduanya bersinergi sempurna ya. Tanpa Badaza, kerajaan nggak punya fisik, tetapi tanpa Darindarta, kerajaan nggak punya arah, teman-teman. Jadi dua-duanya penting, dua-duanya jadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Inilah yang membuat Anunggarungga itu unik. Warisan kerajaan ini nggak cuma berupa situs, bangunan, struktur, atau pusat pemerintahan, teman-teman, tetapi lebih ke warisan budaya, bahasa, dan kekuatan identitas Sunda. Mulai dari kata bedas, teknik bela diri, hingga konsep struktur kerajaan, semuanya diyakini punya akar dari masa Anunggarungga. Sebagian besar legenda masyarakat pesisir selatan juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang merujuk pada masa kejayaan kerajaan ini, teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa Anunggarungga mungkin bukan sekedar cerita dalam naskah, tetapi benar-benar meninggalkan pengaruh yang panjang. Sejarah Sunda kemudian memasuki fase baru, teman-teman. Setelah masa kejayaan Anunggarungga, muncul kerajaan yang namanya Salaka Negara, atau disebut juga Salaksa Negara. Nah, kerajaan ini dipercaya sebagai penerus langsung Anunggarungga, sekaligus kerajaan yang menjadi cikal bakal lahirnya Pajajaran, kerajaan Sunda yang paling terkenal dalam catatan sejarah umum. Nah, kisah ini diperkuat dengan sosok pembinanya, yaitu Aki Tirem.
Dalam beberapa literatur modern, Akitiram ini sering dikaitkan dengan tokoh Arkitirema. Nah, ini terlepas dari sisi fiksi atau historinya, banyak peneliti yang melihat adanya benang merah dari Anunggarungga, Salakanegara, Pajajaran, dan semuanya bermuara pada satu lokasi penting, teman-teman, yaitu Ranca Buaya, ya, bukan Bogor, bukan Banten, tapi Ranca Buaya sebagai pusat awal. Kalau hubungan ini benar, maka Ranca Buaya harusnya dianggap sebagai ibu kota peradaban Sunda paling awal. Jadi bayangkan, dari sini lahir Anunggarungga, dari Anunggarungga lahir Salakanegara, dari Salakanegara lahir Pajajaran, dan dari Pajajaran lahir identitas Sunda modern, teman-teman. Semuanya terhubung, semuanya punya jalur sejarah yang tidak terputus. Nah, kalau selama ini kita fokus ke Bogor karena data arkeologi yang lebih banyak ditemukan di sana, mungkin kita hanya sedang melihat bagian akhir dari cerita panjang. Bagian awalnya justru bisa jadi berada di selatan, teman-teman. Dari seluruh cerita ini ada satu pesan penting. Sejarah itu berlapis-lapis, teman-teman. Kadang yang kita tahu hari ini hanya lapisan paling atas, tapi ketika kita gali lebih dalam, kita menemukan jaringan cerita, legenda, catatan kuno, dan artefak yang membentuk gambaran yang jauh lebih kompleks dan luas. Nah, legenda tentang Badaza mungkin terdengar seperti dongeng superhero, teman-teman, tapi tanpa cerita ini kita tidak punya akar kata Bedas, legenda Bandawasa, dan referensi budaya yang membentuk jati diri Sunda. Nah, cerita tentang Darindarta mungkin terdengar sederhana, tapi tanpa peran koordinatifnya tidak ada arah pembangunan kerajaan, teman-teman. Dan tanpa Anunggarungga, kita mungkin tidak memiliki kesinambungan menuju Salakanegara dan Pajajaran, teman-teman. Jadi, teman-teman, itulah kisah panjang kerajaan Anunggarungga. Kerajaan misterius yang mungkin pernah berdiri megah di wilayah Ranca Buaya dan menjadi awal dari peradaban Sunda yang kita kenal hari ini. Nah, cerita ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu lurus, teman-teman. Banyak bagian yang hilang, banyak bagian yang masih tersembunyi, dan banyak kisah yang menunggu untuk diungkap. Nah, bisa jadi apa yang kita anggap pusat kerajaan selama ini hanya bagian kecil dari puzzle besar, dan Ranca Buaya mungkin memegang kunci yang jauh lebih penting daripada yang tercatat dalam buku sejarah sekolah. Nah, bagaimana menurut kalian, teman-teman? Percaya atau tidakkah? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih.